Skill nomor 20, Dobos nomor 1. Halo, salam jumpa. Sudah lama ya kita nggak ketemu ya, sudah setahunan ya kalau nggak salah. Memang belakangan ini Berita Teater memang cukup sibuk ya teman-temannya, jadi kami produksinya memang agak macet-macet. Saya juga banyak izinnya, jadi kemarin sempat digantiin sama Galang, sempat digantiin sama Mas Gundi. Tapi terima kasih teman-teman penonton setianya Berita Teater masih setia dengan channel-channel kami. Salam jumpa lagi di Berita Teater. Tepuk tangan dong. Ya teman-teman, setelah sekian episode ya, kurang lebih berapa episode ya? 187. Ini sekarang episode 187 ya? Wah, 187. Kemarin sempat melewatkan kurang lebih beberapa episode ya. Sekarang ketemu lagi dengan saya, Dino Imansyah. Kali ini teman-teman, temanya cukup menarik karena biasanya kita mengundang praktisi teater yang murni ya. Ini praktisi teater juga, tetapi memiliki latar belakang yang berbeda. Jadi nggak pure teater, bukan lulusan jurusan teater atau mungkin, tapi saya nggak tahu apakah teman-teman ini dulu pernah mengenyam komunitas teater atau enggak. Ada Mas Rohmat ya? Mas Rohmat Zailani dari SMKI Jogja. SMKI ada berapa ya? SMKI Jogja. Dan juga ada Mas Tarjo dari SMK Pancasila 8 Slogohimo ya? Slogohimo Wonogiri. Ya, kedua rekan saya ini adalah guru teater di sekolahnya gitu. Ya. Atau lebih tepatnya ada yang guru seni budaya. Guru pelajaran seni budaya, tetapi sebenarnya latar belakang mereka justru bukan dari teater. Kalau Mas Rohmat ini musik ya. Musik. Dulu kuliahnya musik, sedangkan Mas Tarjo tari. Wah, ini menarik ini. Ada apa Mas? Oh kok gini-gini ngapain? Iya gantian ya ke situ toh. Halo. Maklum sudah 10 episode saya nggak ngomong, saya jadi lupa teknisnya. Ya, Mas Tarjo ini backgroundnya tari dan juga Mas Rohmat ini backgroundnya musik, tetapi di sekolah tempat mereka sekarang berdinas malah diminta untuk mengajar teater. Nah, penasaran ini, kira-kira sebelum kita ngomong lebih jauh bagaimana mereka mendekatkan disiplin mereka aslinya dengan teater, dari Mas Rohmat dulu. Mas, gimana Mas? Dari musik kok jadi ngajar teater itu, bisa ceritain mungkin singkat aja Mas, pripun? Singkatnya gini, jadi ada pendaftaran P3K. P3K itu ASN setara PNS. Iya. Nah, itu saya daftar pakai ijazah musik saya. Saya bisa daftarnya itu di seni pertunjukan. Oke. Seni pertunjukan itu ya udah saya daftar jedet. Tapi kan tidak tahu. Tidak tahu. Okay. Orang ngerti bakal jadi ngajar apa? Ngajar apa, dosen penting ijazahku kuwi iso tak daftar. Oke. Ya alhamdulillah keterima. Nah, selang berapa bulan gitu pengumumannya kok agak mengagetkan. SMK 1 kasihan. Ya tak pikir SMM dulunya itu. Oke. Tak pikir SMM yang tanggane. Betul. Terus tak browsing nih kok SMKI. Ya udah tak lakoni wae. Singkat cerita sampai situ kan nggak linear ya Mas. Iya. Lah aku arak ngopo neng kono iki. Nganggur toh. Nah, mirisnya gini, di sana itu guru teater entek. Oh, habis Mas. Oh, bergari wong loro sing asli teater. Mas Beni sama Pak Karyono. Pak Karyono iki raja terakhir jarine. Iya. Ada legend itu orangnya. Legend, mesti wis do hafal. Ya wis, Mat. Pripun, Pak? Wis kowe rasa nganti-nganti nek urung ana kejelasan kowe ngajar teater. Lah. Ya wis, ya ning kula nggih. Ngopo ya, Pak ya? Sak karep-karepku. Ya wis singkat cerita gitu aja. Oh. Gitu dulu ya Mas nanti apanya gitu. Wah, ya mula. Jadi tadinya berpikir mau bakal menjadi guru musik ya, atau paling nggak ke SMM lah. Paling nggak ke SMM. Ternyata malah keterima di SMKI dan malah ngajar teater. Ah. Ya oke.
Kalau apalagi kalau masih disuruh ngajar apa karawitan masih rada-rada member lah ya, musik ya sidik-sidik lah. Iya, iya. Teater ini kan lumayan beda jalan lah ya. Nek bosoku alame beda. Alamnya beda. Aku ki iwak ning apa uripe ning tawar kon renang ning laut yo rada peti ngono ya. Iya iya. Oke, matur nuwun. Nggih, monggo. Kalau Mas Tarjo, Pak, ini tari, sebenarnya tari sama teater sebenarnya cukup dekat ya, sama-sama tubuh, tapi mungkin bedanya mungkin di dialog, di cerita mungkin ya. Benar, Nah, Mas. pripun Mas, bisa diceritakan? Kalau sebelumnya masuk ke tari itu SMA, jadi SMA-nya kan Slogoimo itu hampir ke Ponorogo, Mas. Oh, oke. Jadi Wonogiri paling timur lah istilah itu. Di situ dulu waktu SMA itu kelas 1 sampai kelas 3 itu ikut ekstra teater, Mas. Jadi di situ bersama guru juga gurunya itu bahasa Indonesia, punya pengalaman teater juga, itu ikut pentas, ikut festival juga. Terus alhamdulillah beberapa kali dapat nominasi, terus dapat penghargaan aktor lah, itu tambah semangat gitu, Mas. Oke. Rencana katanya diisi tahun 2010 buka jurusan teater, tapi ternyata bukanya tahun 2011. Oh, Nah, masuknya diisi itu tahun 2010 kan lulus, terus saya sendiri masuk ke situ, ternyata belum ada. Ya udah, akhirnya daripada nganggur masuklah di jurusan tari. Padahal nggak punya basic sama sekali. sampai rampung. Sampai selesai alhamdulillah 2015. Oh, oke. Terus kenapa bisa kembali lagi ke teater? Kembali lagi ke teater sebelumnya di 2010 sampai akhir 2021 itu sama teman-teman bergelutnya di teater. Jadi anak tari tapi nggak bisa nari itu saya. Oh. Jadi lebih aktifnya di teater. Jadi kayak teman-teman teater di luar kampus itu malah akrab alhamdulillahnya. Jadi proses di situ. Terus 2002 memutuskan untuk pulang ke Wonogiri karena orang tua sudah tua lah istilahnya gitu. Jadi ya udahlah, meninggalkan semuanya yang ada di Solo, kembali lagi ke Wonogiri. Terus 2022 karena beberapa guru itu ada yang jadi P3K, ASN itu, akhirnya ada tawaran untuk masuk ke situ. Tapi memang Mas Tarjo memang nggak spesifik ngajar teater aja ya, karena seni budaya. Iya, seni budaya. Oke, tapi tetap ngajar tari tetap. Ngajar tarinya itu biasanya di ekstrakurikuler, Mas. Oh, malah bukan di seni budayanya? Bukan di seni budaya. Jadi tarinya di ekstrakurikuler, ada di SMK sendiri, ada SMK Pancasila 8 Slogoimo, terus ada juga di SMP. Jadi malah aktivitas tarinya di luar. Oh, malah gitu. bukan di pelajarannya itu ya? Iya. Nah, terus kalau di pelajarannya berarti cuma teater atau apa lagi, Mas? Kalau ambilnya teater itu lebih umum sih, Mas. Karena kan bisa tari, bisa musik, terus artistik juga. Kayak seni rupa itu juga masuk di situ. Jadi supaya kan tahu sendiri anak-anak daerah yang tidak istilahnya dunia seni itu ya apa sih gitu. Terus kalau kita spesifikkan ke tari atau ke apa, itu kan pasti juga banyak yang nggak suka. Akhirnya ya lebih ke umum lah, ke teater gitu. Oke. Berarti memang kalau Mas Tarjo ini pada dasarnya dulu memang pernah di teater, pernah berteater waktu SMA tadi ya. SMA terus kemudian kuliahnya malah tari, tapi kemudian sekarang mengajar teater lagi. Nah, kalau Mas Rohmat sendiri sebelumnya pernah teater, Mas? Teateran itu di kampung ya, Mas ya. Oh, oke. Tapi bukan yang apa ya, kalau sebagai aktor belum pernah sih. Cuma selalu ikut prosesnya, biasanya jadi pengiring. Tapi kan kalau latihan juga yo kadang-kadang yo sutradaranya kan temanku tuh, Mas. Sok melu ngatur sidik-sidik. Jadi yo pengalamannya berteater seperti itu, teater kampung. Itu jalannya kalau ada dana is. Jadi itu event tahunan dari 2000 lupa sih, Mas. Terus 2019. Saya ingat pertama kali itu 2019, itu teater yang saya produksi itu namanya Lancung. Judulnya Lancung. Lancung itu kayak judi. Otok, tahu otok enggak sih? Otok apa ya? Kalau otok saya tahu, kalau otok saya nggak tahu. Otok. Dadu gede. Oh, oke. Terus
tumpleke apa kayak tudung saja. Gluk. Nah, ngambil tema itu. Kenapa itu? Yo di sana oke pemain. Gitu. Jadi itu pertama kali berkecimpung di dunia teater itu sampai terakhir ya kemarin Danais kemarin. Oke. Jadi yo Danais yang sebelum kena efisiensi ya Mas ya. leres. Kalau sekarang kan udah separuh atau hilang lah ya. Yo aku yo ngomong karo koncoku gini, "Wah, aku dadi pemain lah." Oke. Aku pemusik terus jelas wis kerjane ya padha angel ora disawang. Oke. Ya sebelum sempat itu ya udah. Oke. Ya. Terus jenengan kan setelah dulu memang pernah mencicipi teater lah paling kayak terus kemudian fokus di musik karena kuliahnya di situ. Kemudian sekarang harus kembali lagi ke teater itu gimana Mas untuk jenengan untuk kembali mempelajari teater itu mungkin memang kalau apalagi sebagai seorang pendidik ya, sebagai pendidik yang memang biasanya memang dituntut harus punya basic pengetahuan teater paling enggak di akademisnya gitu. Itu gimana jenengan menyikapi tantangan untuk wah harus ngajar teater nih. Kuwi pripun Mas? Kalau textbooks ya dari Pak Karyono udah pastilah kasih. Pakai bukunya Mas Eko itu? Yang teater untuk SMK itu bukan Kasih tahu nggak ya? ya di perpus banyak lah. Oke. Main-main banget ya. Apa-apa. Sekali kan promo bukunya Mas Eko ini. Oh iya, udah dikasih juga sih. Sama. Terus kalau di sana itu nyantrik, tahu nggak nyantrik? Iya. Nyantrik. Jadi aku ngajar melu. Oke. Gitu. Jadi ya saya mengamati beliau-beliau yang sudah senior. Jadi ya, gini mainnya gini. Ya selama ini kayak gitu. Dan saya di kelasnya itu bukan yang kalau pokoknya foto teater sing olah tubuh gitu. Saya nggak berani yang ke situ istilahnya. Mengasih tausiah enggak maksudnya. Terus lebih ke apa? Ke musiknya. Ke musiknya. Jadi ada pelajaran ilustrasi musik, ada pelajaran olah suara. Nah, saya berani tausiah di situ. Yo ngawur coroku kayak itu. Iya. Tapi nun sewu dulu musiknya majornya apa, Mas? Kalau major, mayor, gitar gitu. Gitar dulu. Tapi paling nggak tahu ya teknik. Iya, soalnya kan kalau saya kan UNY emang disetting jadi guru Mas. Iya, betul. Skill nomor 20, dobos nomor 1. Maksudnya dobos untuk kebaikan. Iya.